Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mittaba'um bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisalihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, saya teladani, yang saya hormati segenap para sesepuh masyarakat, dan yang saya banggakan segenap jamaah keluarga besar Masjid Ar-Ridwan Pondok Ungu, rekan-rekan remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang ada di masjid maupun yang mendengarkan dari rumah. Semoga kita semuanya selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak berkurang satu apapun kecuali bertambah nikmat, maka tidak bertambah dari kita kecuali bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari majlis yang sangat mulia ini, saya pesankan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Jangan pernah kita telatkan, jangan pernah kita undurkan, karena semua itu adalah bagian dari rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena caranya kita bersyukur kepada Allah bukan dengan lisan kita mengatakan alhamdulillah. Caranya kita bersyukur kepada Allah tidak dengan lisan kita mengucapkan terima kasih, tapi caranya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan memperbanyak ibadah. Sehingga kata ulama menjelaskan bahwa apa itu ibadah? Al-ibadatu huwa ibaratun anis syukri. Ibadah itu adalah ungkapan, ibadah itu adalah bentuk ungkapan syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika kita semakin banyak beribadah, maka insya Allah nikmat akan bertambah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Semakin kita banyak bersyukur, maka insya Allah nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan diskusi kita terkait tema kita tentang toharoh. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kemarin kita kupas tuntas tentang bab najis, cara membersihkan najis, dan cara-cara bertoharoh yang lainnya. Adapun cara toharoh selanjutnya, setelah cara toharoh kemarin itu mandi, cebok kemarin ya, membersihkan dari najis yaitu istinja, maka toharoh yang lain adalah berwudu. Nah, ini wudu penting. Wudu, Bapak-bapak, adalah bagian daripada caranya kita bertoharoh.
Wudu dijadikan media, fasilitas kita, persyaratan untuk menjadi sah ibadah kita. Selain dengan berwudu menjadi suci secara fisik, secara zahir, maka wudu juga itu berfungsi dapat membersihkan dosa-dosa kita. Luar biasa. Makanya selalulah kita dalam keadaan berwudu. Kata Nabi Muhammad SAW, bagaimana jika di depan rumahmu ada sungai dan engkau mandi setiap hari 5 kali? Mandi setiap hari 5 kali. Kata Nabi. Bersihnya kata Nabi. Wah. Kalau mandi 5 kali sehari gimana Pak? Kata anak muda sekarang glowing. Bukan bersih lagi Pak. Ya. Bersinar, mandi tiap hari 5 kali. Demikianlah yang dilakukan wudu pada dosa kalian. Kalau kita wudu 5 kali sehari, rontok dosa kita Pak, bersih. Coba. Ditambah dengan ibadah sholat. Nah, udah kita wudu bersih, ditambah lanjut dengan ibadah sholat, maka bersihlah tubuh kita. Ada lucu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada sahabat setelah sholat tergopoh-gopoh menemui Nabi. Ya Rasulullah, dosa saya ya Rasulullah. Kata Nabi, ngapa lo? Dosa apa lo? Saya tadi habis mencium wanita, nyium perempuan. Kata Nabi, tadi ikut sholat berjamaah gak bareng? Ikut Rasulullah. Udah dihapusin. Udah dihapusin dosa lo. Tuh. Kecuali kalau, ya Rasulullah, saya dosa. Ngapa? Habis nyolong. Ya lah, itu pulangin dulu duit orang. Nyolong mah. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh wudu. Tubuh kita bersih, dosa kita rontok. Tuh. Bagaimana kalau kita wudu 24 jam? Bayangkan Pak. Tidur membatalkan wudu enggak? Tidur itu membatalkan wudu, ntar kita bahas. Tapi kita sebelum tidur disuruh wudu. Nah, menunjukkan apa? Bahwa tidur dalam keadaan berwudu sangat bermanfaat. Tidurnya enak, bersih, seger gitu. Terus barangkali bisa mimpi-mimpi yang indah. Ingat enggak dulu kita masih kecil? Kalau malam-malam disuruh tidur sama orang tua, nyuruhnya gimana? Cuci kaki tidur. Cuci kaki tidur. Nah dulu kan bocah masih malam, biar malam juga masih lari-larian ya, masih di latar. Ya. Tidur, kaki gasrak aja kaki, ya gatal garuk aja karena kotor. Disuruh tidur, cuci kaki dulu, biar tidurnya pules. Itu cuci kaki. Bagaimana kalau kita wudu semuanya? Nah, bapak-bapak malam-malam habis nongkrong, habis ngopi, pulang dari mana-mana, pulang ke rumah, masuk kamar langsung tidur. Mimpinya jelek itu. Coba cuci muka dulu, ke kamar mandi dulu, segerin badan dulu, ke kumur dulu, gosok gigi dulu. Insya Allah tidurnya berkualitas. Nah demikian banyak hal yang dilakukan oleh wudu. Wudu berfungsi bukan hanya seperti yang saya katakan kemarin,
raf'ul hadas wa izalatun najas. Bukan hanya menghilangkan najis dan mengangkat kotoran, tapi karena wudu itu mempunyai efek segar. Karena wudu memberikan efek segar. Ya, gitu. Kalau kentut batal nggak wudu? Batal. Kenapa disuruh wudu lagi? Kagak disuruh cebok. Enggak, kenapa pantat kita kagak dibersihin? Tapi wudu. Karena kalau orang habis kentut perasaan nggak enak. Habis kentut perasaan lemes, males. Wudu lagi biar seger. Megang perempuan yang bukan muhrim batal nggak? Batal. Megang cewek, laki-laki batal nggak? Batal tanpa penghalang. Tapi kenapa kagak disuruh cuci tangan, disuruh wudu? Karena bagi orang soleh dan soleha, megang perempuan itu perasaan enggak nyaman, merasa berdosa habis megang perempuan. Maka perasaan gak enak itulah harus disegarkan dengan berwudu. Tuh. Orang tidur batal nggak wudunya? Batal. Kenapa disuruh wudu? Orang tidur batal wudu. Karena orang bangun tidur itu masih pikirannya masih mencar. Tahu mencar? Masih kemana-mana, masih belum kumpul, lemas. Orang bangun tidur kan melongkoknya lama banget, lama. Bengong yang lama baru bangun. Nah, suruh wudu biar mengembalikan kesegaran. Itu fungsinya air. Jika dibasuhkan ke anggota badan kita, maka anggota badan mana yang seharusnya dibasuh? Al-Quran mengajarkan fagsilu wujuhakum wa aidiakum. Basuh muka, tangan, kaki, wamsahu biru'usikum. Dan rambut kita, kepala kita diusap pakai air. Ya, apalagi nanti kalau wudu, kepalanya jangan diusap doang, ya diguyur. Kalau kata orang Pondok Ungu, diopiok. Wah, ngerti diopiok, Pak? Ya, biar seger. Apalagi seperti itu. Nah, saya jelaskan bahwa demikianlah yang dilakukan wudu pada kita sebagai syariat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita akan mulai menjelaskan wudu itu terdiri dari beberapa anggota yang dibasuh, yang sifatnya harus dan yang sifatnya tidak harus. Yang sifatnya harus itu namanya wajib. Yang sifatnya tidak harus seperlunya itu namanya sunnah. Maka kalau kita ngaji perukunan, maka dijelaskan bahwa wudu ada yang wajib, ada yang sunnah. Berapa rukun-rukunnya wudu? Begitu, Pak. Apa sih rukun? Apa itu fardu? Dia kene. Ya. Fardu sesuatu yang harus, rukun ya sesuatu yang harus. Kalau belajar fikih. Ini masjid. Apa rukunnya masjid? Bangunan. Tiang, genteng, tuh kan? Ini bagian rukunnya masjid. Kira-kira kalau nggak ada tiang sama genteng sama jendela dikatakan masjid bukan? Bangunan bukan, karena itulah rukun-rukunnya. Jadi sesuatu yang ada dalam sebuah konsep bangunan itu yang namanya rukun. Rumah ada pintu, ada tiang, ada jendela, ya. Itu rukun-rukunnya rumah. Kalau nggak ada itu, berarti tidak dinamakan rumah. Maka rukun-rukunnya wudu apa? Bagian-bagian yang wajib dalam wudu. Apa aja? Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh
tangan. Keempat, mengusap kepala. Kelima, membasuh kaki. Keenam, tertib. Nah, harus hafal itu Pak. Ya. Niat, muka, tangan, rambut, kaki, tertib. Selain itu, maka dilakukan secara boleh atau tidak. Namanya sunnah. Oke. Segala perkara harus diniatkan. Innamal a'malu bin niat. Itu penting. Dalam ibadah, perkara-perkara ibadah, niat melekat menjadi syarat dalam ibadah tersebut. Maka niat ditempatkan bagian utama dalam perkara ibadah. Puasa niatin, wudu diniatin, sholat diniatin, semuanya ada niat. Agar dengan niat tersebut perkara ibadah kita menjadi terlaksana sesuai dengan tujuan awal. Kalau Bapak nggak niatkan, maksudnya kadang-kadang suka lupa di tengah jalan. Itu perkara secara psikologi Pak. Ya, ada orang kadang-kadang pergi kemana aja, ngelantur, kagak ada rencana apa-apa, ngelantur aja. Udah bisa pulang sore. Kenapa? Perginya kagak diniatin. Coba Bapak pagi-pagi, ya bangun tidur, keluar rumah, nyelonong aja. Bini nanya, "Bapak lu kemana?" Tahu, kagak ngomong apa-apa. Nyasar, tahu-tahu udah di Logos. Lagi bengap-langap longo. "Bapak lu ngapain ke sono?" Karena nggak niat, asal nyeluntur aja. Coba pagi-pagi ngomong, "Malu, Bapak mau ke warung empok mau beli nasi uduk." Ya, tujuannya bener-bener ke warung mau beli nasi uduk. Jalan ke warung, kelar urusan pulang. Tuh, berarti pekerjaan itu sesuai arah dan tujuan. Selesai. Itu maksud niat Pak. Tapi kalau bapak begini, "Bapak kemana?" "Ah, apa nanya mulu, bawel banget lo." Nanya. Pergi aja. Tahu-tahu kita ngajar dari yang, "Woi, mampir ngopi sama temennya." Apa jam 9 siang. Apa lupa nyarap. Pulang lagi, ketemu lagi. "Woi, dari mana sih lo?" Ya enggak. "Duduk lo bentaran." Ngobrol lagi, ngerokok lagi. Itu kalau kita pergi kemana-mana kagak diniatin. Suka ngelantur kemana-mana Pak. Coba ibadah itu maksudnya begitu. Dalam fikih tidak pernah kita Nabi mengatakan sholat itu pakai niat, kagak. Itu cuman formulasi ulama menetapkan hal seperti itu agar ibadah kita terbantukan. Itu niat maksudnya. Udah masuk azan? Mau azan dulu? Ya. Niat di mana tempatnya niat? Niat tempatnya di hati. Berarti Bapak selama ini usolli fardho atau nawaitul wudu'ah. Itu niat bukan? Itu bukan niat yang dimaksud. Berarti nawai itu bukan niat? Bukan niat. Sebab kalau berdasarkan juknisnya, niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Bapak gini, Bapak. Salat, usolli fardhu dzuri arba'a rakaatin. Itu niat bukan? Bukan. Sebab kalau tanya, niat itu apa? Niat itu adanya di hati. Begitu. Lalu yang kita ucapkan itu apa?
Yang kita ucapkan itu adalah terjemahan daripada hati. Itu maksudnya, terjemahan daripada hati kita. Ketika hati kita mengatakan, saya pengen sholat 2 rakaat, maka untuk memantapkan itu, karena kita punya organ lain yang namanya kuping, maka kita perlu dantain lintasan hati kita itu dalam urusan dengan hati, yaitu namanya lisan. Jelaskan dengan lisan, nawaitu. Ketika lisan menjelaskan, maka kuping menjadi danta. Ketika kuping menjadi danta, organ yang lain juga merasa dijelaskan. Gitu Pak. Kadang-kadang bocah Pak, suruh ngapalin kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat hafal, kenapa? Karena dibimbing pakai mulut. Kalau kagak didantain pakai lisan kita, kadang niat kita suka ngelantur. Gitu ya. Umpama Bang Pauji di bawah pohon mangga, lagi dangak. Ngapain dia itu? Hah? Lagi dangak, tahu dangak? Dangak aja. Kadang bingung. Ya, ngapain ya? Dijelasin sama mulutnya. Apa sarang burung katanya? Wah, sarang burung. Dan nyetin mangga kali. Rupanya yang hatinya itu diterjemahkan oleh mulutnya. Orang lagi dangak aja, ngapa itu? Kapal minta duit, kali-kali gitu. Ya. Nah itu maksud kenapa kita harus nawaitu. Ya, biar jelas misalnya niat nih, utama puasa Ramadan, 3:30, Bapak nih 3:30, malam-malam ke meja makan nyendok nasi, makan, puasa, ngapain itu? Hah? Mau sahur kan? Iya, berarti Bapak puasa kan? Itu berarti Bapak udah jelas Bapak puasa. Dia mau ngapain Bapak malam-malam? Ya, coba bulan puasa 3:30 ke meja makan kayak mie pakai telur. Mau ngapain itu? Yang orang juga tahu dia lagi sahur mau puasa. Nggak mungkin bilang, woi, gue mau puasa ini. Perlu nggak? Kagak. Berarti apa? Perkara hatinya itu dijelaskan dengan perbuatannya. Adapun nawaitu sauma godin an adai fardisari Ramadana, itu cuman ngebantu. Tapi ketika Bapak bangun malam tau-tau nyendok nasi, mau ngapain? Hah? Mau sahur? Iya. Terus sahur mau ngapain? Mau puasa. Nah itu berarti Bapak udah niat. Niatnya Bapak udah diterjemahkan dalam perbuatan. Tuh. Ya malam-malam. Itu Pak perkara niat. Jadi nggak usah, maksud saya menjelaskan niat ini agar Bapak jangan terjebak kepada kesulitan yang dibuat-buat. Sehingga akhirnya menjadikan Bapak jadi was-was. So banyak orang yang nawaitu, muka diusap nawaitu lagi, biar sekolah juga gak kelar-kelar. Jadi nawaitu, ada orang takbir, Allah, sampai 10 kali masih angkat tangannya belum mulai. Karena apa Pak? Terlalu dipersulit niat. Asal hati Bapak mengatakan usul, Allahu Akbar, dah. Rapi, sah insya Allah. Kalau terlalu yakin, kadang-kadang orang tua dulu masih terlalu apik gitu. Orang tua dulu terlalu apik. Udahnya nawait usolli, hati mengatakan sengaja ku sholat, buat semua dibaca sama dia. Akhirnya jadi dia disibukkan dengan bacaan, bukan disibukkan dengan hati khusyuk. Usolli fardu, sengaja ku saja saat salatku bareng itu katanya. Nah akhirnya dia direpotin sama begitu sendiri, akhirnya kagak sholat. Ya ribet. Nah dalam perkara ibadah nawaitu usolli itu cukup di dalam hati. Adapun diucapin dalam mulut itu sifatnya boleh juga boleh enggak. Jangan nanti kita jadi berantem Pak masalah ini. Sama siapa?
sama orang anti niat. Ya, orang golongan sono kan, emang ada hadisnya niat, emang ada hadisnya nawa itu. Nabi nggak pernah nawa itu. Jadi ribet Pak, berantem kalau nggak dijelasin begitu. Nabi nggak pernah nawa itu, kata dia. Dah emang kagak pernah nawa itu. Nabi nggak pernah usoli, emang Nabi nggak pernah usoli. Berarti bid'ah dong. Bid'ah lo, tanya sholat kagak bener, haram sholat lo. Kan jadi berantem akhirnya. Sama dia pada. Maka kita jelasin yang seperti itu sepertinya nggak perlu dibikin sulit. Asal kita udah dalam hati nawa itu, udah itu udah sah. Paham Pak ya? Mudah-mudahan paham. Dalam wudu, anggota pertama itu muka. Perhatikan muka. Mana anggota muka? Muka itu vertikalnya dari tempat rambut numbuh sampai jenggot. Dari kuping sini sampai kuping sini. Jadi kalau kita ambil, nah ini muka nih. Ya. Di bawah sini bukan muka. Nih muka nih. Laki-laki maupun perempuan. Kalau jenggotnya tebal, dilihat nggak kelihatan kulitnya, harus diginiin. Kayak saya udah tebal, karena apa? Bapak bicara bapak saya, kulitnya nggak kelihatan, tebal. Jadi ketika basuh muka, harus diginiin. Ya, kecuali, nah, Bapak Haji, jenggotnya lagi dicukur, ya. Tuh, nah itu Al-Mukarram, Kong Haji tuh, jenggotnya putih tuh, ya. Itu harus ini Kong nih, ya, wudu nih. Harus itu. Cara basuhnya, air dari atas ke bawah. Yuk, kadang wudu main cepak, cepok. Nah ini salah, ya salah. Yang benar adalah air taruh di atas, tekan ke bawah, dorong ke atas pipi, ya turun. Jangan lupa mata, karena ini menyimpan kerak, ya. Ada belek, ada rebek. Nah, yang mana belek, yang mana rebek? Muka lu rebek kan gitu kadang-kadang ya. Ya, tanya orang tua, bedanya belek sama rebek apa Kong? Nah, kalau putih-putih di pojokan mata itu namanya belek. Tapi kalau udah ngalir ke bawah nih, bikin kerak, itu namanya rebek. Nah, rebeknya itu tuh yang mengerak tuh harus digosok karena ngalangin air. Terutama muka-muka kita yang udah berminyak harus ditekan. Coba Pak habis basuh muka, lihat ke embernya minyak mulu. Menunjukkan apa? Muka kita berminyak. Harus ditekan. Bener-bener. Batasan muka sampai sini. Ingatkan istri kalau sholat pakai mukenah, batasan mukenahnya jangan taruh di sini. Ya. Nih, mukenah bini sini taruh di bawah. Berarti apa? Karena dalam sholat cuman muka yang belum kelihatan. Mana muka sampai sini? Kalau sampai sini berarti yang di luar muka kelihatan. Sholat yang nggak sah. Kenapa? Auratnya kelihatan leher. Ya, berarti mukenahnya harus dibawa bibir. Biar mukanya yang di bawah ini takut kebuka. Mukenah kayak mau kagak? Ya, harus sampai sini. Mukenah. Kuping. Kalau basuh muka, kenain dikit. Ya, dalam mazhab Syafi'i bahwa kuping itu bukan muka. Tapi kalau mazhab Hanafi, kuping itu muka. Makanya ketika basuh muka, supaya aman, kenain kuping dikit. Ya, Pak ya, ingat dalam basuh muka. Karena dalam wudu prinsipnya memberikan efek segar. Biar ada efek segar ketika basuh muka, basuh tekan berkali-kali, 3 kali. Disunahkan dalam berwudu membasuhnya 3 kali. Sebenarnya prinsipnya air itu cukup mengalir mengenai semua anggota walaupun dengan sekali basuh. Jadi kalau membasuh muka sekali aja cukup gak? Cukup. Membasuh tangan sekali aja cukup. Kalau kena rata.
Kulit kita kulit apa sebutnya? Kulit kita kan mas kulit badak Pak. Sekali kagak kena. Ya 3 kali biar meyakinkan. Lanjut muka harus diperhatikan juga bulu-bulu. Dalam muka itu ada 20 bulu. Dalam fikih disebutkan dalam muka itu ada 20 bulu. Bulu mata nih. 1. Bulu jidat ada namanya. Sini. Kadang-kadang ada orang yang bulunya sampai sini. Harus kena nih bulunya nih. Ada bulu cambang. Ada bulu jenggot. Ada bulu antara cambang dengan jenggot karena panjang. Kenain juga ini kalau berbulu. Ya. Ada bulu kumis, ada bulu di bawah bibir, yang ada bulunya nih, banyak bulu harus kena nih. Artinya apa? Kalau memang semua bulu itu lebat, ketika basuh muka harus benar-benar yakinkan air masuk ke dalam pori-pori. Nah itu. Selain muka, setelah muka adalah membasuh tangan, ilal marafiq. Sampai mana? Sampai sikut. Ya, terutama yang bagus ada dilebihkan. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa umatku yub'atsu ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin. Istilah ghurran muhajjalin adalah bagian anggota-anggotanya bercahaya. Yang mana? Muka, tangan, kaki itu bercahaya. Faman arada ayutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa ingin melebihkan gurrahnya lebih bagus kata Nabi. Jadi kalau sikut basuh sampai bahu. Kalau kaki sampai mata kaki, basuh sampai betis. Muka basuh semuanya. Rambut cuma sedikit guyur, opyok biar basah. Biar semuanya benar-benar lepek. Ini dalam hadis Pak, hadis dijelaskan. Ya Rasulullah, nanti hari kiamat bagaimana engkau bisa menemukan umatmu? Orang bertriliun-triliun nanti di padang mahsyar. Ya, umat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Gimana engkau bisa mengenal umatmu? Ya, kata Rasulullah, gampang. Seperti lembu yang hitam ada bulu putihnya. Jadi itu bulu putihnya itu umatku dah. Dari jauh kelihatan kayak ada lembu hitam, terus ada bagian bulu putihnya. Ketahuan dari jauh tuh umatku. Nanti Rasulullah memandang dari jauh, orang segitu banyaknya. Ya, yang putih itu umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Ya Rasulullah, min asaril wudu. Itu karena bekasnya wudhu menjadikan kita di padang mahsyar kulit kita semuanya bercahaya. Jadi Nabi Muhammad gampang nemuinnya. Nah, kalau kita di dunia sembahyang kagak, apalagi wudhu, apalagi sholat, maka kagak ada cahayanya. Nanti kan Nabi Muhammad gampang aja. Ada orang datang, ya Rasulullah saya umatmu. Kagak tanda-tandanya. Ngaku-ngaku aja. Gue gak ngeliat tanda-tandanya, kan gampang aja Nabi Muhammad. Saya umatmu ya Rasulullah. Lah kagak ada cahayanya. Nggak kelihatan Pak. Nggak usah kita di akhirat di padang mahsyar Pak. Di dunianya kita bisa lihat orang yang sembahyang gak sembahyang. Ini mukanya bentak banget nih bocah nih, emang kejar kena air wudhu. Ya, orang biar kata kulitnya hitam, tapi kena air sembahyang apa lain ada cahayanya. Orang biar kata kulitnya putih, kagak kena sembahyang ketahuan, gak ada cahayanya. Di dunia aja orang bisa lihat, apalagi nanti di akhirat. Itu yang dimaksud wudhu manfaatnya di dunia dan akhirat. Dalam membasuh wudhu selanjutnya adalah mengusap kepala. Di sini Al-Quran mengatakan famsahu, usaplah. Nah, kalau diusap berarti cukup air tangan basah, giniin aja Pak. Tuh. Ya. Atau buka keran, uyur, wah, enak tuh Pak, lagi bulan puasa Pak. Lagi bulan puasa enak buat adem. Ya, adem buat Pak, enak, seger. Nah. Ya.
Bapak jadi penganten, ya jadi penganten. Rambut udah disisir rapi buat ya, udah rapi udah pakai apa nih minyak rambut yang kaku. Gua kena air kan rusak lagi ya, nggak usah repot. Ambil aja pestolan air, ceret, udah cukup. Itu air celup gitu. Dah sholat, inting muka, rambut menjadi acak-acak lagi udah, sayang. Yang sah, karena minimal kata Madzhab Syafi'i minimal 5 lembar, 5 helai. Gini aja Pak cukup. Ya, disunahkan. Itu rambut. Tapi yang paling bagus adalah semuanya. Cara yang paling bagus membasuh rambut, ambil air, 1, ambil air, 2. Ambil air 3, ya. Jadi gini, cara ini, karena Nabi ini. Tuh, ya, caranya sunnah. Selanjutnya, yang terakhir, membasuh kaki sampai mata kaki, ya. Tahu mata kaki, Pak? Mata keok, orang dulu. Lu kok kena bite itu sakit banget, ditimbuk itu. Ditimbuk kena itu sakit betul. Sampai mata. Tapi disunahkan dilebihkan sampai itu. Ingat, dalam semua anggota wudhu, perhatikan bagian kulit-kulit yang berlipat. Ketika basuh kaki dan basuh tangan, perhatikan kuku-kuku yang hitam. Sekali banyak saya temukan bahwa anak-anak muda yang kerja di bengkel, tangan udah kayak singkong dibakar Pak, hitam-hitam banget, ya Allah, itu kukunya hitam-hitam. Tuh gimana kita ajarin, padahal tuh ngaji semua kita. Gunting kuku, diguntingin, kalau hitam-hitam. Tahta kulli sya'ratin janabatun. Setiap bulu itu ada air yang harus dibasuh. Ya. Berarti kalau kulit kuku kita hitam, dikatakan tidak sah wudunya karena di bawah kuku itu wajib dimasukkan ke dalam air. Kata Nabi, mana bitu syaitan, tempat tidurnya setan. Ya. Itu yang wajib-wajib. Nah, Bapak dalam wudhu itu ada anggota yang nggak pernah ketinggalan ya biasanya, yaitu kuping. Tapi yang jelas kuping itu tidak wajib. Yang kuping itu sunnah. Tetapi, nah di sini Pak, biar kata kuping itu sunnah, tetapi sunnahnya membasuh kuping. Membasuh kuping hukumnya sunnah. Tapi sunnahnya membasuh kuping itu 12 kali. Tuh. Membasuh kuping hukumnya sunnah. Tapi cara membasuh kuping itu disunahkan 12 kali. Pertama, ketika kita membasuh muka, kenain kuping. Tuh, basuh muka, kenain kuping. Berapa kali udah? 3. Ketika membasuh rambut, kenain kuping. Berapa kali? 6 kali. Lalu kita membasuh kuping itu sendiri. Lihat. Puter, dorong. Ya Pak ya? Nih. Masuk, putar, dorong. 3 kali. Udah 3 kali, berarti berapa? 9. Ditutup 3 kali. Rendam air, tekan. 1, 2, tekan. 3. Berapa kali tuh? 12. Itu dalam Kifayatul Akhir dijelaskan sampai 12 kali. Membasuh kuping hukum sunnah, cari membasuh kuping sunnahnya 12 kali. Ya, insya Allah kagak budek bocah itu. Insya Allah kalau bapak dari kecil begitu, insya Allah kuping gak ada masalah. Kagak pernah berurusan dengan THT, segar kuping. Ya, tekan. Ya. Oke, itu membasuh kuping sampai 12 kali. Menunjukkan bahwa kuping amat perhatian sekali dalam masalah toharoh. Bapak, itu yang dikatakan yang wajib dalam perkara wudhu. Sunnahnya banyak. Ya, diantaranya lakukanlah itu sebanyak 3 kali 3
3 kali untuk meyakinkan. Ketika kita berwudu, pertama cuci tangan dulu. Sebelum kita cuci muka, cuci tangan dulu. Sunnahnya wudu. Basuh, habis cuci tangan, sunnahnya kita ke kumur. Buang air. Habis ke kumur, masukin air ke dalam hidung. Nah, ini disunahkan. Kecuali di bulan puasa. Di bulan puasa dihindarkan secara berlebihannya membasuh hidung dan mulut. Takut apa Pak kalau berlebihan? Takut ada yang neblak di belakang, ketelan itu air. Ya, jangan berlebihan, cukup pret. Nah, ya, disunahkan sebelum kita berwudu pakai siwak dulu. Ya, pakai siwak dulu. Jangan lupa setelah berwudu baca surat, baca doanya apa? Doanya habis wudu apa? Seorang semujud tidak yang tahu nih. Hah? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Disunahkan baca surat Al-Qadar. Ya. Surat Al-Qadar. Apa bunyi surat Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu disunahkan, ya. Disunahkan lagi kita langsung sholat sunnah tahiyatul wudu. Kata Nabi Muhammad kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di sorga. Ada amalan apa yang membuat aku nggak ngamalin apa-apa ya Rasulullah? Tapi aku dengar suara terompahmu di sorga, kata Rasulullah. Kata sahabat Bilal, iya Rasulullah, setiap saya habis wudu, saya sholat. Orang disitulah ulama menjelaskan, dibolehkan sholat sunnah setelah wudu. Kapan aja itu mah. Ya, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, kapan aja boleh. Jam 12 malam boleh, sore-sore boleh, subuh-subuh boleh, itu mah bebas. Sholat sunnah tahiyatul masjid sama sholat sunnah wudu kapan aja bebas, walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Bapak-bapak yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru sampai kita pembahasan rukunnya wudu dan sunnahnya wudu, ya. Barangkali kalau waktunya bisa diluangkan, saya tambahkan sampai yang membatalkan wudu. Tapi kalau waktunya dianggap kurang cukup, bisa Bapak boleh saya minta ada pertanyaan aja. Gimana? Tergantung. Hah? Pertanyaan aja. Oke, berarti nanti pertemuan berikutnya kita langsung bahas yang membatalkan wudu. Baik Bapak-bapak, barangkali ada yang mau bertanya tentang rukunnya wudu dan sunnahnya wudu. Silakan. Ya. Kalau di rumah itu kan kita wudu kan nggak pakai baju gitu. Iya. Nah kita kalau ngusap leher, ngusap dada itu boleh nggak setelah wudu? Setelah perkara wudu, lakukanlah apa aja bebas. Kecuali Bapak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Tadi mengatakan kita ngusap leher, ya boleh. Kita ngusap dada, boleh. Makan boleh nggak? Boleh. Gitu. Minum boleh nggak? Boleh. Ngobrol boleh nggak? Boleh. Gitu. Apa aja boleh, kecuali perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nah, cuman kalau mengusap leher sebenarnya tadi ada dalam sunnahnya wudu ketika membasuh rambut. Dari rambut ke belakang terus, nah sampai leher nih. Disunahkan membasuh leher karena katanya dapat meringankan dari gejala penyakit kepala, biar seger. Ya, nanti itu dimasukkan ke dalam ketika membasuh rambut, gitu ya. Barangkali yang lain Bapak silakan. Pak Haji, Ustadz, Fadol, cukup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masih bahas tentang wudu, kita bahas tentang
hal-hal yang membatalkan wudu dan perkara-perkara makruh dalam wudu. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza al-niyah wa ala kullin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'a insa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qaulan wa fi'lan kalama warzuqi kullan halalan daima ma ahli ulama nahdha bil khairi wa nukfa kull syarr rabbana aslih lana kull syu'un wa aqir bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kull duyun qabla an ta'tina rusul manun waghfir wastur anta akramu man satar wassalatu wa taqsal mustafa man ila haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa ala ahli kirami syarafa wa la sahbil masabihil ghurar Allahumma hdina bihudak wa ja'alna liman yusari fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna liman khalafa amrak wa asak hasbunallahu ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallah.